Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafu aidan bima lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala subhatun. Faqala Malikun bid'atun wa qala asy-Syafi'i laisa bi bid'atin wastanada li hadis ma taraktuhu lakum fa huwa afdun. Wa talafu ban kita pendapat pasera qawaidil a'immah wa salafil ummah di atas mizan sani. Wa talafu ban kita pendapat pasera qawaidul ummah, pembesar-pembesar imam dan ulama-ulama salaf aidan hale boleh bima i dalam perkara lam yarid se datang lahu dakama minas sunnati dari lam yarid kita datang kita warid maksudnya kita warid kita ada keterangan ada hadis lam yarid kita warid lahu ikan diimma minas sunnati dari sunnah mu'aridun penapa perkara si menentang ada perkara si menentang wala subhatun bentak subhat. Faqala Malikun maka adabu basira Imam Malik bid'atun panika bid'ah. Jadi perbedaan para alim para ulama salaf dan para qawaidul a'immah kadito berhitung perkara tidak dalilah, hitung kelakuan tidak dalilah, keng tidak larangan, tidak dalilah, keng tidak larangan, maksudnya tidak ada yang melarang. Makanya kan pernah pada perdebatan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi yang sekarang ini adalah bid'ah dan sesat. Kemudian pada saya ngucap mak bisa ekocak bid'ah, mak bisa ekocak sesat karena ada dalil. Ya sudah, begini aja. Ada enggak dalil yang melarangnya? Ternyata tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau ada berhitung perkara, dalilnya tidak ada, hadisnya tidak ada, tidak menyebutkan. Cuma ada larangan dari syarak. Al-Quran tidak melarang, hadis pun tidak ada yang melarang, dan tidak subhat, tidak mengandung perkara subhat. Caipon Imam Malik ketika bid'ah, caipon Imam Malik ketika bid'ah. Wa qala Syafi'i benada beberapa Imam Syafi'i laisa bi bid'atin, tada panapa ma bi bid'atin balika ekocak bid'ah. Caipon Imam Syafi'i itu bukan bid'ah selama tidak ada larangan dari syarak. Selama tak ada larangan dari syarak, tak ada dalil yang melarang, tak ada nas yang melarang, dan itu bukan perkara yang subhat, maka jawabnya Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Berarti kalau bukan bid'ah ya boleh dikerjakan. Dan Imam Syafi'i kadito wastanada li hadis, ban akabai sandaran pasera Imam Syafi'i dekat hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Tining perkara
Tarok tubuh seating kelakin sengkok mada emak budak kemah lakum karena sampean kapi bahwa maka tining emak afwan panikah esapora. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tapi tidak ada larangan bagi umatnya, maka sesuatu yang dikerjakan itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lo kenapa? Jadi apa kenapa asal penting lo bertentangan, lo larang bicara walaupun tak ada dalil. Ni kata ekwan Imam Syafi'i ekocak sunnah. Jadi lo ekocak bid'ah. Jadi oleh ilakonin ni ka oleh. Kecuali pada unsur-unsur yang mengharamkan. Contoh abadakin maulid Nabi, cuma isinya di dalamnya adalah kelakuan maksiat. Nah, ini yang membuat itu tidak bisa dikerjakan atau bisa menjadi bid'ah atau dilarang, nikah unsur maksiatnya. Pada saya mirengakin ban selain dengan mondok maca dengan kan sekali itu. Lain ini kita praktikasi dengan Indonesia. Kas coba umpamana yang membaca Al-Quran situ selain nikah make pastarona selain nikah mesti mau ngomongan. Tak kira mirengakin Al-Quran mau ngomongan nyare sejelek kok rokokan kopi ada karena. Nah, nikah makanya di Indonesia orang NU nikah membuat Hizbul Idarah. Jadi gonceng orang abad agin hotmil Quran telepon orang hatam sejam baca areng bareng nikah nyaman Hizbul Idarah. Le nikah dalilnya tak ada cuma baca Al-Quran cuma ketika dinto nikah oleh menurut Imam Syafi'i oleh kenging bahkan neng Sayyid Muhammad Al-Maliki nikah sering terjadi dak nikah santri nikah areng bareng mun menelain ada hanya Imam Syafi'i ya mun Maliki ya enten tak poron kali Imam Malik tak poron nikah nyaman Hizbul Idarah. Maka dari kadito manabi pada orang baca Al-Quran hotmil Quran ibaca areng bareng nikah menurut Imam Syafi'i tak apa-apa. Tapi menurut Imam Malik lo gengi kau tu baca gantian hitung macam juz hitung bahkan saya juz 2 ya bisa hari semalam harta mah. Nah boleh pas saya macam orang kau seperti tidak teman ngaji gak bisa. Bahkan kula toman kula ni hotmil Quran esetin kula ni ke orang yang sama sepo ilo saja sepo nuku oleh itu baru ni ke itu tuh lo sampai pemaham. Jadi ini ternyata depan ke tengah pasti tengah ni kemudian amplop Quran ni kata amplop kala Quran itu tuh kulit ki oleh ning Pak Lemper ni kan ni kelah lemari itu tutup langsung tutup ya bantan kuda dermor dia logi maca kata kedai baca lain kalau tu dihatam pas Al-Quran. Jadi mon hotmil Quran ki nyari sesekian lancar coba pukul rata coba paringin kopi kadang lo lancar sama sekali orang lemari akhirnya atau le kanan atau le kiri ada jenting baik tutup Quran ini kan tak saya nikah nyaman nikah tak saya nikah masuk lo enging mau tidak nikah cuma mau baca Quran pakai baca kopi nikah tak apa-apa make lo berdesemir ngakin baca bareng ni kata apa-apa. Cuma menurut Imam Malik ni kata kenging. Hizbul Idarah kata itu menurut Imam Malik tak kenging. Imam Syafi'i kenging. Jadi memang perbedaan patek ni kan macam-macam ni kan perselisihan. Menurut Imam Syafi'i najis mawallah tu. Menurut kening najis sepatek kau tu dicuci, kau bersih pas eseram petong kali salah situ saya petok campur abu. Dari Imam Malik patek nak najis. Makanya Mesir ni kan banyak orang ngobu patek ni kan. Dia ni orang ulama punya ngobu patek. Anak bagaimana tak najis? Menurut Imam Malik tidak gimana itu istilah full umar rahmatun. Lo kenapa?
Maca Quran bareng Nur Imam Malik ya, lok kengi. Imam Syafi'i. Lok kenapa? Maka nang Indonesia ini kan mayoritas Imam Syafi'i. Ketika pandang Indonesia, paham maca Quran Nur Imam Malik, aduh, banyak sededu. Di depan candi bagian justru pola umpamanya datang berlaku macam dengan asar sedikit. Aduh model apa gua pengarik ke dulu. Jadi masalah dari kebanyakan. Intinya selama ada penentang, selama ada lok subhat, maka boleh dikerjakan. Berarti walaupun ada dalilah, yang penting ada nas lok ngelarang, Al-Quran lok ngelarang, hadis lok ngelarang, kenging dikerjakan. Yang penting benih pekerjaan haram. Buat dikri bil jahri, atikir kelaban bentar. Atikir kelaban bentar. Badah dikir. Tak apa-apa. Wal jam'i bana kompol. Wal doa ibadah doa. Doa arung-arung istighosah. Idza warada idwarada karena kewarid bil hadis, maksudnya badah di dalam hadis, kewarid bil hadis di dalam hadis. Kenapa at-targhibu nang seneng fihi dalam hizbul idarah. Jadi nang seneng dalam hizbul idarah agak timai hotel Quran kasih nang Indonesia, abad akin tahlil, abad akin maulid Nabi, perayaan maulid Nabi, abad akin istighosah, abad akin manakiban. Nika mana pun ada hadisah, nika kenapa at-targhib fihi. Jadi kenapa gak bisa seneng ala balik nikah? Lo kenapa menurut Imam Syafi'i? Lo kenapa? Walam yarid anis salaf fikruhu. Walam yarid bentak kawarid anis salafi dari ulama salaf fikruhu. Kenapa ngelakonin hizbul idarah? Jadi walaupun ulama salaf ni kata ngelakonin, ni kenapa ilakonin? Sepenting ada larangan Al-Quran dan ada larangan dari hadis. Oh, kenapa itu? Summa kullu qailin maka kare-kare sining saban-saban si adabu. Summa kullu qailin maka kare-kare sining saban-saban si adabu. La yakunu panikatada panapa kullu qailin mubtadi'an panika orang si akabai bid'ah. Mubtadi'an panika orang si akabai bid'ah. Endal qaili esan singa orang si adabu bimuqabilihi kalaban tebu se abandingin panapa tebu se abandingin panapa qail se abandingin dekat kullu qail kila li hukmihi karena hukma kullu qail bima kalaban perkara addahu senekanin deka kullu qail ilaihi deka apa ijtihaduhu ijtihada kullu qail apa ijtihadu kullu qail alladhi la yajusu seta oleh pendapat ta'addihi ngelebatin ijtihad
La yajuzu tak kenging tak oleh ta'addiyahu. Kenapa ngelebatin ijtihad? Wala yasiku banta asa lahu ika andi qail se nomor 2 di qail se nomor 2 la yasiku lahul qail nikah muqtadian indal qail nikah la yasiku ta'sa lahu ika andi qail sani al qawlu penapa tebuan bibut lani muqabilihi kalaban setelah perbandingan kaul setelah perbandingan kaula qail liqiyami subhatihi karena acu menengahin subhata muqabil atau perbandingan. Andai kata nikah, setiap orang yang ada sekadin orang yang ada kak nikah kadin tobeni orang ahli bid'ah. Tiada kak tobeni orang ahli bid'ah. Terus pas pada bulan lain tak pada bareng bulan segala karena hukum sedatang dekat bulan gila penapa ijtihad penapa hasil ijtihad maka nikah lo kenging lo esa ekocak betal maksudnya Imam Syafi'i muliakin maca Quran areng-sareng. Imam Malik lo muliakin maca Quran areng-sareng. Le nikah saya bid'ahin nikah bid'ah saja. Mon bid'ahin pasti bid'ah saja orang umat Muhammad kan itu. Tetip intina lo kenging abid aakin pendapat Imam Syafi'i sehingga liakin maca Quran areng-sareng ben lo kenging abid aakin Imam Malik selo liakin maca Quran areng-sareng apa napa karena setuju kak gitu hasilnya ijtihad. Makanya ulama NU ini kan jarang lah nyalakin orang. Apa napa? Aslina sebit agak dinto, saya nyalakin Imam Syafi'i ini ke bid'ah, nyalakin Imam Malik ini ke bid'ah. Apa napa? Karena Rasulullah tak pernah nyalakin dari kedai. Berarti kan Rasulullah tak pernah melakukan. Berarti pas ikhlas bi ustad-ustad semakin le ustad ni kan ngelakonin bid'ah. Karena Rasulullah tak toman ngelakonin, Rasulullah tak toman lah nyalakin. Contohnya Sayyidina Bilal nikah abadan sunat wudu. Rasulullah tak toman ngelakonin. Bilal ben ala apa Bilal bisa arona berenang iswarga ulam maca ulam apa yang sunat benar wudu apa yang sunat wudu ustaz oh yang Bilal terus akhir bener telepon Rasulullah jadi Rasulullah tak nyala akhir boleh Sayyidina Umar nikah labbaik nikah mohon maca talbiyah nikah labbaik tak pada bener labbaik Allah tak pada yang cuma inti dah pada dari kita. Bukan baca tak pada ngaku pangeran. Kak dinto abdina apa kuat hadir ya Allah pada dak nikah. Le nikah bi Rasulullah tak ina lakin. Tak ina lakin. Jadi intina mun beda orang nyala akin pendapat Imam Syafi'i, pol sing yakin hizbul idarah nikah orang ini ke bid'ah.
Kenapa? Karena Rasulullah tak tahu nyalakin orang selama ada larangan dan ada Al-Quran sing larang. Terus mun beda orang nyalakin Imam Malik, pola beda orang ada pu maca Quran areng bareng gila oleh pas nyalakin orang sing ngocak dek nikah le sing nyalakin ni kejukan bid'ah. Apa Rasulullah tak tahu nyalakin. Jadi intinya, jadi orang mentujuan nak nyala akin, ni kau berarti bodoh. Sebenarnya kata apa letorot? Karena pada dalil pada orang yang jangan hafal Quran, areng bareng tak poron, lo kenapa? Karena ni kan orang Imam Malik. Pada orang yang jangan Al-Quran, areng bareng muqaddaman, poron, mungkin salah akin. Karena ni kan orang Imam Syafi'i. Mun senyala akin ni kesek kocak bid'ah. Apa? Karena Rasulullah tak tahu nyala akin. Berarti orang nikah lo pada bang Rasulullah. Berarti ni kesek kocak bid'ah. Ada nikah. Jadi apa ki? Pada orang anu mulut Nabi je bid'ah. Astina si bid'ah ni kesek kocak ni kata. Asli si bid'ah ni kesampaian. Jemaah bisa. Rasulullah tak menyalakan kelakuan sahabat selama ada larangan dari Al-Quran. Kira-kira penonton Rasulullah nyalakan. Lo pernah kan? Berarti sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah itu yang bid'ah. Berarti saya rasa bid'ah. Sampean. Jadi luar biasa. Jadi dia boleh kata Mas Ari ini kan summa kullu qailin la yakun mubtadi'an indal qail bimuqabilihi li hukmihi bima adda ilaihi ijtihaduhu alladhi la yajuzu ta'addihi wa la yasihu lahul qawlu bi butlani muqabilihi li kami subhatihi. Jadi lo asa ada bu batal baik dak kata buna Imam Malik ada bu batal lo asa ada bu batal dak kata buna Imam Syafi'i juga lo asa. Berarti sesa tera Imam Malik sah, Imam Syafi'i sah. Selesai tera kenyala akhir. Ini kata bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tak tahu menyalakan ketika itu. Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Berarti orang yang nyala akhir ini kata kocak bid'ah. Maka nang Suri Timur nambah kibar negara pun merlayan Allah maufirlahu. Pada orang nyala akhir amulot dan ini kalau kita nyakit langsung pasti kata dia tempeleng sekuat itu. Anak pak ini pemimpin harus nikah harus tegas. Jadi mana karena pemimpin nikah atau ulama impon, mula tak lampon, apa kerapak lampon. Ada hukum mah ala perkara kamu mendapat mendapat pun dia nempeleng. Nikah. Napa gak bisa? Memanglah kan kau tu kan terkoni ni kan ngaji ni kau tu kan terkoni mak lain betul-betul faham tak ni kan. Jadi dia ada pada orang-orang ahli bid'ah ni kan ni kan akhir pas pojok atin TV pasna. Jadi umpamana tahlil seareng sampai ketong areng ekocak bid'ah mengada-ngada. Pandang tu jawab sebit ani kesampean tak ni kesebit ani kesampean. Rasulullah ni kata toman tak nyalakin orang selama ada nas, ada larangan dari Al-Quran. Lok toman Rasulullah ni kata nikah. Karena ni kalau toman ni kalau Rasulullah berarti sampean ni kan ngelakonin bid'ah. Maka dari kata itu moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Amin Allahumma amin. Ujian dia terasa. Tapi alhamdulillah orasi pada Rabu saya tidak libur di muka-muka nikah petunjuk dari Gusti Allah. Malah tak libur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhafiran wa batina wa tahsyuruna biha min ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.